Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Wulansari, Lara Suraini, Winnie Utami, dan Yuri akan memaparkan mengenai materi. Nah, materi-materi tentang teknik-teknik bimbingan konseling ini terbagi menjadi 5 materi. Yang pertama yaitu jenis-jenis masalah individu proses. Yang kedua yaitu proses dan langkah-langkah studi kasus. Yang ketiga yaitu metode mendapatkan data untuk bimbingan konseling. Yang keempat, teknik-teknik bimbingan konseling. Yang kelima, latihan atau contoh melaksanakan studi kasus. Nah, kemudian materi yang pertama mengenai jenis-jenis masalah individu dan proses akan disampaikan oleh Anissa Wulansari. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Anissa Wulansari akan menjelaskan mengenai jenis-jenis masalah individu proses. Untuk mengetahui jenis-jenis bimbingan, perlu dipelajari lebih dahulu tentang masalah-masalah yang dihadapi individu. Sehingga dengan mengenal masalah-masalah yang dihadapi individu, akan memudahkan untuk menentukan jenis bimbingan mana yang tepat untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Ada 6 jenis-jenis masalah yang dihadapi individu. Yang pertama, masalah pengajaran atau belajar. Dalam perbuatan belajar dapat timbul berbagai masalah, baik dari pelajar itu sendiri maupun dari pengajarnya. Lalu yang kedua ada masalah pendidikan. Dalam hubungan ini, individu mengalami berbagai kesulitan yang berhubungan dengan kegiatan pendidikan pada umumnya. Lalu yang ketiga ada masalah pekerjaan. Jadi masalah-masalah ini berhubungan dengan pemilih pekerjaan. Lalu yang keempat ada masalah penggunaan waktu senggang. Jadi masalah ini dirasakan oleh murid dalam menghadapi waktu-waktu luang yang tidak terisi oleh suatu kegiatan tertentu. Lalu yang kelima ada masalah sosial. Jadi kadang-kadang murid itu menghadapi kesulitan dalam hubungannya dengan individu lainnya atau dengan lingkungan sosialnya itu sendiri. Lalu yang keenam ada masalah pribadi. Jadi dalam suatu situasi tertentu, murid dihadapkan pada suatu kesulitan yang bersumber dari dalam dirinya. Sekian. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai proses dan langkah-langkah studi kasus akan disampaikan oleh Yurika. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mengenai proses dan langkah-langkah studi kasus. Namun sebelum itu kita mesti mengerti dulu apa itu pengertian dari studi kasus. Ya, slide selanjutnya. Nah, pengertian dari studi kasus. Menurut Depdikbud, studi kasus adalah suatu studi atau analisa yang komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik, bahan, dan alat mengenai gejala atau ciri karakteristik berbagai jenis masalah atau tingkah laku menyimpang baik individu adalah suatu teknik untuk mempelajari keadaan
dan perkembangan seseorang secara mendalam dengan tujuan untuk mencapai penyesuaian diri yang lebih baik. Nah, berdasarkan dari kedua pendapat di atas, maka penulis di sini menyimpulkan bahwa studi kasus adalah adalah suatu teknik yang mempelajari keadaan seseorang secara detail atau mendalam, baik secara fisik maupun psikisnya. Nah, yang selanjutnya dapat meningkatkan perkembangan dan upaya untuk membantu individu sehingga mampu menyesuaikan diri dengan baik dengan lingkungannya. Lalu slide selanjutnya. Nah, lalu yang kedua yaitu tujuan dari studi kasus ini sendiri. Studi kasus ini merupakan suatu teknik untuk mengentaskan permasalahan siswa melalui pendekatan yang mendalam dan melalui tahap-tahapan pengamatan dan penelitian yang digunakan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, menurut Winkel, di sini tujuan studi kasus adalah untuk memahami individu secara mendalam tentang perkembangan individu dalam penyesuaiannya dengan lingkungan. Lalu menurut Surya Brata, tujuan dari studi kasus adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang sekarang dan reaksi lingkungan individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Nah, berdasarkan uraian di atas, ini maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari studi kasus adalah untuk memahami individu secara mendalam guna membantu individu dalam mencapai penyesuaiannya dengan lebih baik. Lalu slide selanjutnya. Ciri-ciri dari kasus. Kasus merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli atau klien. Nah, sebuah kasus harus segera diselesaikan agar siswa atau konseli dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik dan menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Menurut Edi Hardarno, ciri-ciri kasus dalam bimbingan konseli di sekolah itu meliputi yang pertama yaitu merupakan adanya peristiwa atau kejadian yang dipandang sebagai suatu masalah yang cukup serius yang dialami siswa secara perorangan maupun kelompok. Lalu yang kedua yaitu masalah tersebut masih dalam wilayah lingkungan atau ruang lingkup bimbingan dan konseli di sekolah. Lalu yang ketiga, tidak terselesaikannya masalah tersebut sehingga secara tepat atau sehat akan menimbulkan kerugian, misalnya kegoncangan jiwa kronis, jatuhnya pribadi, maupun merugikan pihak lain. Lalu yang keempat yaitu, pada umumnya perlu mendapatkan bantuan dalam proses penyelesaiannya. Dalam hal ini diperlukan model penanganan secara khusus oleh petugas yang kompeten dan berwenang. Nah, ciri-ciri khusus pada kutipan di atas itu pada dasarnya menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi siswa itu cukup serius, sehingga dapat menghambat perkembangan pribadinya ataupun orang lain. Agar dapat menyelesaikan tugas-tugas di sekolah lainnya, permasalahan mereka itu perlu ditelaah secara mendalam agar dapat terselesaikan. Lalu slide selanjutnya. Nah, maka dari itu diperlukan untuk langkah-langkah memahami studi kasus ini. Yang pertama, sebelumnya itu untuk mengetahui keadaan dan kondisi siswa yang bermasalah atau kita itu harus melakukan beberapa pendekatan supaya mengetahui siswa tersebut bermasalah atau tidak. Selain itu, untuk memahami sebuah kasus yang dihadapi oleh siswa, maka dibutuhkan beberapa langkah agar hasilnya bisa akurat dan objektif di dalam pendekatan suatu permasalahan. Nah, langkah-langkahnya dalam menangani dan mengungkapkan suatu kasus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengamati adanya suatu gejala. Nah, dalam mengamati adanya suatu gejala itu mungkin ditemukan atau diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu guru membimbing menemukan sendiri gejala itu pada siswa yang mempunyai masalah. Atau guru mata pelajaran memberikan informasi adanya siswa yang bermasalah kepada guru pembimbing. Dan
atau wali kelas meminta bantuan guru pembimbing untuk menangani seorang siswa yang bermasalah berdasarkan informasi yang diterima dari pihak lain, seperti siswa, para guru, atau pihak tata usaha. Lalu langkah yang kedua yaitu membuat deskripsi kasus. Nah, setelah gejala itu dipahami oleh guru, kemudian dibuatkan suatu deskripsi tentang masalah secara objektif, sederhana, tetapi cukup jelas. Lalu yang ketiga yaitu, nah setelah deskripsi itu dibuat, kemudian dipelajari lebih lanjut aspek ataupun bidang-bidang masalah yang mungkin dapat ditemukan dalam deskripsi itu. Kemudian ditentukan jenis permasalahannya, apakah menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Lalu yang keempat yaitu jenis masalah yang sudah dikelompokkan itu kemudian dijabarkan dengan mengembangkan ide-ide atau konsep-konsep menjadi lebih rinci, agar lebih mudah untuk memahami permasalahannya. Lalu langkah yang kelima yaitu adanya jabaran masalah yang lebih terinci itu dapat membantu guru pembimbing untuk membuat perkiraan kemungkinan sumber penyebab masalah itu muncul. Lalu yang keenam, perkiraan kemungkinan sumber penyebab itu dapat membantu menjelajahi jenis informasi yang dikumpulkan. Sumber informasi itu perlu dikumpulkan teks atau alat yang digunakan dalam pengumpulan informasi. Lalu yang ketujuh, membuat perkiraan kemungkinan akibat yang muncul dan jenis bantuan yang dapat diberikan, yang merupakan langkah-langkah penting. Apakah bantuan itu langsung ditangani oleh guru pembimbing, ataukah perlu konferensi kasus ataupun alih tangan kasus. Lalu yang kedelapan yaitu langkah pengumpulan data itu terutama melihat jenis informasi atau data yang diperlukan seperti kemampuan akademik, sikap atau kepribadian, bakat, minat. Data tersebut diperoleh melalui teknik tes maupun teknik non-tes. Nah, yang kesembilan, setelah mengetahui jenis kasus tersebut, kemudian diberikan treatment ataupun konseling sampai pada evaluasi dan tindak lanjut selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Kemudian untuk yang materi yang ketiga, yaitu metode mendapatkan data untuk bimbingan dan konseling. Akan disampaikan oleh Anissa Ulansari. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Lalu pada materi ketiga ada metode mendapatkan data untuk bimbingan dan konseling. Jadi menurut HM Umar dan Santono, pengumpulan dan data sangat penting dalam penyelidikan baik umum maupun dalam bimbingan dan konseling. Hal ini dikarenakan konseling baru dapat dilakukan dengan baik jika data di sekitar individu yang akan diberikan bimbingan telah diketahui. Lalu ada 6 metode bimbingan konseling. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang diinginkan dengan dilakukan pengamatan secara langsung. Jadi dalam hal ini pelaksanaan penyelidikan dilakukan dengan panca indera secara aktif, terutama pendengaran dan penglihatan. Jadi penyelidik dapat langsung mendatangi target penyelidikan, melihat, mendengarkan, serta membuat catatan untuk dianalisis. Yang kedua ada kuesioner atau angket. Jadi merupakan suatu daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang menjadi tujuan kuesioner atau bimbingan tersebut. Jadi pertanyaan dalam ini berhubungan dengan maksud serta tujuan yang ingin dicapai. Jadi dengan ini siswa memberikan sejumlah keterangan tentang sejumlah hal yang relevan bagi keperluan bimbingan. Kelemahan dalam
angket ini siswa dapat menjawab atau tidak sesuai dengan keadaan yang dia alami. Lalu yang ketiga ada wawancara atau interview. Jadi merupakan suatu cara untuk metode mendapatkan data dengan cara melakukan face-to-face relation. Jadi berbeda dengan angket, pertanyaan-pertanyaan yang ada dilakukan secara lisan, sedangkan angket itu dilakukan secara tulisan. Jadi perbedaannya hanya lisan dan tulisan. Dan kelebihan dalam wawancara ini, informasinya diperoleh dengan cara komunikasi langsung. Jadi, yang memungkinkan siswa selain memberikan data fakta atau faktual seperti yang ditanyakan pada angket, juga dapat mengungkapkan sikap, pikiran, harapan, dan juga perasaannya. Tetapi kelemahannya pada wawancara ini yaitu memakan banyak waktu dan energi bagi petugas bimbingan atau petugas bimbingan mendengarkan terlalu selektif atau bertanya-tanya secara sugestif. Lalu yang keempat ada sosiometri. Sosiometri merupakan metode untuk memperoleh data tentang jaringan hubungan sosial dalam suatu kelompok. Jadi ini dimulai dari ukuran kecil sampai sedang, berdasarkan referensi antara anggota kelompok satu sama lainnya. Jadi tes ini terdiri dari dua macam, yaitu tes yang mengharuskan memilih beberapa teman dalam kelompok atau sebagai pernyataan kesukaan untuk melakukan kegiatan tertentu bersama dengan teman yang dipilihnya, dan tes yang mengharuskan menyatakan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap teman-teman dalam kelompok pada umumnya. Lalu yang kelima ada tes. Tes ini merupakan suatu metode atau alat untuk mengadakan penyelidikan dengan menggunakan sosial-sosial yang telah dipilih secara seksama. Artinya dengan standar tertentu, karena suatu tes bergantung pada validitas reliabilitas suatu tes tersebut. Lalu yang keenam ada case study atau studi kasus. Studi kasus ini merupakan suatu metode penyelidikan untuk mempelajari keadaan atau kejadian mengenai perseorangan. Dengan kata lain, suatu metode untuk menyelidiki riwayat hidup seseorang jika metode-metode sebelumnya banyak memerlukan informa. Jadi metode ini tidak memerlukan banyak informa, tetapi kita mendapatkan tinjauan yang mendalam. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi yang keempat, yaitu mengenai teknik-teknik bimbingan konseling. Akan disampaikan oleh Winnie. Dipersilahkan. Silakan ini untuk materi yang keempat. Baik, yang keempat yaitu teknik-teknik bimbingan konseling. Teknik bimbingan konseling yaitu cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya, serta dapat membuat keputusan dan dapat menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka secara langsung. Bimbingan dan konseling membutuhkan teknik yang tidak mudah. Diperlukan pembiasaan terhadap macam-macam teknik yang ada supaya konselor mahir dalam berbagai praktik. Terkadang ada seseorang yang ketika nyaman dengan suatu teknik, dia tidak mau mencoba teknik lain. Slide selanjutnya.
Yang pertama yaitu ada teknik umum konseling. Teknik umum konseling ini ada banyak. Yaitu yang pertama yaitu perilaku attending. Perilaku attending atau disebut juga dengan perilaku menghampiri klien, seperti melakukan kontak mata, mengamati bahasa tubuh, dan juga bahasa lisan. Perilaku attending yang baik dapat memberikan hal yang positif, seperti meningkat diri. Perilaku attending yang baik dapat memberikan hal yang positif, seperti meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi klien, dan klien dapat dengan mudah mengekspresikan perasaan mereka dengan bebas. Yang kedua yaitu ada empati. Empati merupakan kemampuan konselor untuk dapat merasakan apa yang sedang dirasakan klien, dapat merasakan dan berpikir bersama dengan klien. Empati dapat dilakukan sejalan dengan attending. Tanpa perilaku attending, mustahil terbentuk empati. Empati terbagi menjadi dua, yaitu empati primer dan empati tingkat tinggi. Empati primer merupakan bentuk empati yang hanya berusaha memahami perasaan, pikiran, dan klien dengan tujuan agar klien menjadi lebih terbuka. Sedangkan empati tingkat tinggi merupakan empati yang apabila kepahaman konselor, pikiran, keinginan, serta pengalaman klien lebih mendalam dan menyentuh bagi klien, karena konselor ikut dengan perasaan tersebut. Keterlibatan konselor tersebut membuat klien menjadi lebih terbuka untuk mengemukakan isi hati yang terdalam berupa perasaan, pikiran, isi hati, dan termasuk penderitaannya. Yang ketiga ada refleksi. Refleksi merupakan teknik untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalamannya sebagai hasil pengamatan verbal dan non-verbalnya. Terdapat 3 jenis refleksi, yaitu refleksi perasaan, refleksi pikiran, dan juga refleksi pengalaman. Refleksi perasaan yaitu keterampilan atau teknik untuk dapat memantulkan perasaan klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Refleksi pikiran yaitu teknik untuk memantulkan ide, pikiran, dan pendapat klien sebagai hasil dari pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbalnya. Sedangkan refleksi pengalaman yaitu teknik untuk memantulkan pengalaman-pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non-verbal. Yang keempat ada eksplorasi. Eksplorasi merupakan teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengamatan klien. Eksplorasi penting dilakukan karena banyak klien menyimpan rahasia batin, menutup diri, dan tidak mampu mengatakan pendapatnya. Terdapat 3 jenis eksplorasi, yaitu eksplorasi perasaan, eksplorasi pikiran, dan eksplorasi pengamatan. Eksplorasi perasaan merupakan teknik untuk dapat menggali perasaan klien yang tersimpan. Eksplorasi pikiran, ide, pikiran, dan pendapat klien. Sedangkan eksplorasi pengalaman merupakan keterampilan atau teknik untuk menggali pengalaman yang dilalui oleh klien. Yang kelima yaitu menangkap pesan. Menangkap pesan atau paraphrasing merupakan teknik untuk menyatakan kembali inti yang diungkapkan klien. Dengan inti mendengarkan pesan utama klien, mengungkapkan kalimat yang mudah dan sederhana. Tujuan paraphrasing adalah mengatakan kembali kepada klien bahwa konselor bersama dia dan berusaha untuk memahami yang dia alami. Yang kedua yaitu ada teknik umum konseling 2. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu ada teknik umum konseling 2. Yang pertama yaitu ada memimpin atau lead.
Leading atau memimpin merupakan teknik untuk mengarahkan klien dalam wawancara konseling sehingga tujuan konseling dapat tercapai. Yang kedua yaitu fokus. Fokus merupakan teknik untuk membantu klien dalam memusatkan perhatian pada inti pembicaraan. Pada umumnya, dalam wawancara konseling, klien akan mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, konselor dapat membantu klien untuk fokus utama yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, merupakan teknik yang dapat memberikan tantangan terhadap klien melihat miskonsepsi perkataan dengan bahasa tubuhnya. Tujuan dari dorong melakukan dirinya jujur, meningkatkan kepercayaan diri dan potensi yang dimiliki klien, serta membawa klien pada kenyataan adanya konflik dalam dirinya. Penggunaan teknik ini harus dilakukan dengan hati-hati, seperti dengan cara memberi komentar khusus terhadap klien yang tidak konsisten dengan mencari cara dan waktu yang baik. Tidak boleh menyalahkan, memojokkan, dan menilai klien, serta dilakukan dengan dibarengi perilaku attending dan empati. Yang keempat yaitu ada memudahkan. Memudahkan merupakan teknik awal untuk membuka komunikasi agar klien dapat dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalaman yang dialami secara terbuka dan bebas. Yang kelima yaitu ada teknik diam. Dilakukan dengan berbagai sikap attending, paling lama 5-10 detik. Komunikasi yang terjadi dalam bentuk pikiran nonverbal, teknik ini bertujuan untuk menunggu klien yang sedang berpikir, menunjang perilaku attending dan empati sehingga klien dapat berbicara dengan bebas, dan sebagai protes jika klien berbicara terlalu berbelit-belit. Slide selanjutnya. Yang terakhir yaitu ada teknik khusus konseling. Teknik khusus konseling dalam suatu hal tertentu dapat dilakukan bimbingan konseling dengan menggunakan teknik-teknik khusus. Teknik-teknik khusus ini dikembangkan dari berbagai pendekatan konseling, seperti pendekatan behavioris, rasionalis, emotif terapi, gaslist, dan sebagainya. Yang pertama yaitu ada latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk mengatakan bahwa tindakan yang dia lakukan adalah tindakan yang benar dan layak. Latihan ini dapat membantu individu yang tidak dapat mengungkapkan perasaannya ketika ia tersinggung, kesulitan untuk mengatakan tidak, mengungkapkan afeksi, dan respon positif terhadap yang lainnya. Yang kedua yaitu ada desensitisasi sistematis. Teknik ini merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk dapat menenangkan klien berdasarkan dari keterangan yang telah dialami oleh klien. Dengan mengajarkan rileks kepada klien, esensi yang didapat dari teknik ini adalah menghilangkan perilaku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang dialihkan. Yang ketiga yaitu ada pengondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang dimiliki klien. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan klien dalam mengamati respon pada stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak dikehendaki oleh klien. Yang keempat yaitu ada bermain proyeksi. Proyeksi merupakan pemantulan terhadap orang lain, perasaan yang diri sendiri tidak mau melihat atau menerimanya, seperti mengingkari perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi di mana perasaan yang dipantulkan terhadap orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencoba atau melakukan hal-hal yang diproyeksi terhadap orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kembali ke moderator.
Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi yang kelima, yaitu contoh melaksanakan studi kasus yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Selanjutnya, slide-nya. Nah, di sini contoh melaksanakan studi kasus. Di sini terdapat kasus, yaitu contohnya Dimas, seorang siswa SMA kelas 3 IPS atau kelas 12 IPS. Dia menunjukkan gejala jarang masuk sekolah, kemudian sering melanggar tata tertib sekolah, dan prestasi belajar rendah. Dia itu sering bolos sekolah, kemudian jika menghadapi mata pelajaran matematika pada akhir tahun lalu, dia juga termasuk salah satu siswa yang dipermasalahkan kenaikan kelasnya. Kemudian di rumah dia juga tidak mempunyai tempat belajar sendiri dan dia belajarnya itu di tempat tidur. Kemudian ia banyak membantu kegiatan keluarga sehingga sering terlambat untuk masuk ke sekolah. Sedangkan data lain menunjukkan bahwa Dimas ini adalah anak ke-6 dari 11 bersaudara, di mana 3 saudaranya itu sudah di perguruan tinggi. Kemudian salah seorang adiknya juga berada di sekolah yang sama. Dia sebenarnya kurang berminat terhadap bidang studi IPA. Dalam penyelesaiannya, salah satunya dalam menyelesaikan tugasnya, rumahnya pernah ia bentrok dengan salah seorang gurunya. Nah, dari contoh kasus tersebut, kita dapat menemukan berbagai permasalahan yang dialami Dimas. Nah, untuk menanganinya, dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, deskripsi awal kasus. Di sini deskripsi awal kasusnya itu menunjukkan bahwa dari dimensi individualitasnya itu Dimas memiliki prestasi belajar yang rendah, terus kurang minatnya terhadap mata pelajaran IPA. Seperti contohnya kan matematika, dia itu sering bolos masuk mata pelajaran tersebut. Kemudian dimensi sosialitas menunjukkan bahwa Dimas ini pernah bentrok dengan salah seorang guru. Kemudian dimensi moralitas, dia juga menunjukkan sering melanggar tata tertib, membolos, dan sering terlambat masuk ke sekolah. Selanjutnya yang kedua, ide-ide tentang rincian permasalahan. Nah, ide-ide rincian permasalahan itu terdapat kemungkinan sebab dan akibat. Nah, seperti contohnya itu prestasi belajarnya itu rendah. Berarti gambarannya itu secara umum nilai rapotnya itu kurang bagus gitu, terdapat banyak nilai merahnya. Kemudian nilai-nilai tugas, ulangan harian, dan ujiannya itu rendah. Kemudian peringkat Dimas ini di bawah rata-rata. Nah, kemungkinan sebabnya itu dia itu malas belajar dan kurang minat dan perhatian. Nah, kemudian akibatnya itu minat belajar semakin berkurang, Dimas kemungkinan tidak akan naik kelas, terus akan dikeluarkan dari sekolah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut. Nah, upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjutnya itu terhadap setiap permasalahan yang terkandung dalam kasus ini. Yang dimaksud penjelajahan masalah ini lebih menyeluruh dan lebih lengkap, dapat ditempuh melalui cara seperti wawancara, kemudian analisis terhadap laporan, kemudian klien tersebut dari waktu ke waktu, kemudian menghimpun data, kemudian cerita tentang anak tersebut, kemudian konferensi kasus. Yang keempat yaitu upaya penanganan secara khusus. Di sini upaya penanganan secara khusus ini bukanlah hal yang mudah, di mana partisipasi aktif ini harus berperan dalam permasalahan ini, harus berperan seperti orang-orang yang berpengaruh terhadap orang yang bermasalah. Contohnya itu seperti orang tua, guru, kemudian temannya. Nah, maka dari itu, selain pihak-pihak yang dilibatkan tersebut, unsur yang dapat unsur lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap masalah yang dialami oleh si anak. Contohnya itu lingkungan sosial, fisiknya, maupun lingkungan budayanya. Selain di permasalahan tersebut diselesaikan oleh konselor, juga dapat
dibantu oleh ahli-ahli bidang lainnya seperti psikiater, dokter, dan lain-lain. Kemudian, unsur kognisi, afeksi, dan perlakuan setidaknya menjadi dasar seorang konselor ini untuk menangani sebuah kasus yang dipercayakan kepadanya. Hal ini merupakan wujud dari proses pelayanan bimbingan dan konseling. Di samping kepribadian seorang konselor tersebut sebagai keahlian, juga memberi kontribusi dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada contoh lain seperti latihan asertif ini yang untuk meningkatkan rasa percaya diri. Contohnya itu pada anak yang memiliki orang tua tunggal, di mana dia itu memiliki rasa kecemasan dan rasa takut terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga dia itu pasif, sikapnya itu menjadi pasif dan memiliki sifat pemalu, tidak berani bertanya kepada guru, sehingga latihan asertif ini dilakukan untuk siswa ini lebih percaya diri dan berani. Sekian dari saya materi pemaparannya. Sekian juga dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang jelas, kami membatasi untuk 5 orang penanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.